Apa sih yang buat Singapura gitu hebat dibandingkan kita Indonesia? Kalau orang yang rasis pasti ngomong asing lah, Cina lah, Melayu dijajah, Singapura dijajah Cina lah. Kan begitu isunya tuh. Gue tanya sama Melayu Islam di Singapura, nggak ada yang mau pindah ke Indonesia. Dia happy. Dia tinggal semua sama. Nggak ada namanya perumahan apartemen khusus turunan Cina, nggak ada. Semua masih lebur. Turunan Cina, India, Melayu masih sama. Semua punya hak yang sama. Nah, saya pengen Anda jawab, apa yang buat Singapura maju sampai dolarnya aja, Australia aja kalah, bos. Kita udah hampir 13.000 kali ini sebentar lagi sama Singapura. Nanti kita kalah sama Singapura. Anda suka nggak suka? Nah, apa yang buat itu? Aku pengen tahu. Ini pernah tinggal Singapura lama soalnya. Iya, 16 tahun saya di Singapura. Saya pengen mesti share itu. Dan terus terang ketika pertama kali saya menginjakan kaki di Singapura tuh saya culture shock. Karena budayanya sangat berbeda. Dan yang sangat berbeda buat saya adalah ketaatan dan kepatuhan orang-orangnya. Jadi orang-orangnya itu menurut saya selalu balik lagi SDM-nya ya. SDM, dan menurut saya ketika Lee Kuan Yew itu termasuk salah satu role model saya. Menurut saya beliau adalah pemimpin yang sangat hebat dan tegas. Politisi yang saya kagumin di dunia ya cuma Lee Kuan Yew sebetulnya. Betul. Udah lama ya Chow En Lai lah. Kira-kira gitulah. Iya. Dan bagaimana beliau tahu untuk membangun Singapura pada saat itu benar-benar gak ada sumber daya apapun, air aja nggak ada, masih dengan Malaysia gitu. Tapi dia tahu apa yang harus dibangun adalah manusianya dan infrastrukturnya gitu. Nah, jadi menurut saya yang saya rasakan di Singapura, kenapa menurut saya pertama kenapa bisa sangat berkembang ya karena manusia-manusianya itu mereka mau untuk terus belajar dan mengupgrade diri dan taat disiplin kepada pemerintah. Itu menurut maksudnya peraturannya jelas. Orang-orangnya bisa mengikuti, dan dari pemerintahnya pun juga dia menyediakan ruang-ruang untuk belajar. Jadi contohnya ini yang terakhir pemerintah nggak bodoh-bodohin rakyat lah ya. Pengen rakyatnya pintar gitu ya. Iya, dan menurut saya sangat tepat. Mungkin ini nggak terlihat dari banyak orang ya. Contohnya nih Singapura, dia tahu dia harus mengattract, dia membuka diri, dibuatlah sebuah kasino. Orang-orang attract semua datang ke sana kan, tapi dia juga buat peraturan untuk menjaga masyarakatnya, yaitu yang Singapore citizen, PR, kita nggak boleh masuk ke dalam kasino, harus bayar gitu. Malaysia juga sama kan? Ya, jadi hal-hal seperti itu. Terus bagaimana dia juga bisa memberikan subsidi kan? Jadi kalau misalnya kayak pengusaha pun juga dikasih harga makanannya murah kan? Orang makanan murah, bisa makan murah lah kira-kira. Betul. Gitu. Jadi ada tempat-tempat yang memang mahal, memang untuk turis, tapi dia tetap menjaga harga-harga masih tetap terjangkau untuk masyarakatnya gitu. Jadi ya bagaimana dia bisa membuka diri tapi tetap bisa menjaga isu yang seru, rakyatnya. Harga beras di Singapura lebih murah daripada di Indonesia katanya. Lagi ribut. Tapi itu betul loh. Dulu aja saya beli semangkok nasi di Singapura bisa lebih murah daripada semangkok nasi di Padahal gaji Jakarta. minimumnya sana lebih gede ya. Gaji minimumnya lebih besar. Nah, artinya itu ada mismanagement. Mungkin setuju nggak? Jadi saya kira ya, mungkin saya tambahin menurut saya mungkin dikoreksi karena saya nggak pernah dengar Singapura. Singapura menjalankan pemerintahannya itu secara meritokrasi. Orang mau jadi pejabat tuh berdasarkan meritokrasi, bukan KKN. Betul nggak? Makanya yang mau jadi ganti perdana menteri ini dari 7 tahun udah diteliti. Kalau dia pernah ngelanggar lalu lintas, nyogok aja tuh dicoret. Pernah keluar kata kebencian dicoret. Nah kalau kita pejabat yang model apapun bisa tetap berkuasa. Nah itu yang saya kira mungkin meritokrasi itu yang jadi isu. Kalau kita kan pilih orang bukan berdasarkan meritokrasi, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Makanya saya kasih nama anak saya itu Sarah, tahu nggak kenapa? Itu semua anak saya itu menggambarkan pengalaman saya dan harapan saya kan. Sarah itu adalah suku, agama, ras, antar golongan, hidup. Eliana itu berpengetahuan maju Purnama. Makanya nama anak perempuan itu Sarah Eliana Purnama. Supaya seluruh suku, agama, ras, antar golongan hidup berpengetahuan maju. Jangan mundur ke abad ke-5-6 lagi dong. Ini udah abad apa? Supaya kita bisa yang Purnama. Itu harapan saya.
Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.